Selamat datang di Komisi Remaja kita, selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali teman-teman di dalam kebaktian Komisi Remaja GKY Puri Indah. Ini adalah kebaktian online yang kita lakukan sekian kalinya. Ini adalah ibadah yang kita lakukan secara pribadi di rumah kita masing-masing. Sekalipun demikian teman-teman, mari kita melakukan ibadah ini dengan kesungguhan hati. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan tubuh kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu siapkanlah hatimu, minta Roh Kudus menyiapkan hatimu untuk menjumpai Allah yang luar biasa itu. Untuk itu, ambil waktu teduh, cari tempat yang tepat sehingga teman-teman tidak terganggu ketika beribadah. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkati kita selama ibadah ini. God bless you. Shalom teman-teman, jumpa lagi ya kita di kebaktian kita pada hari ini. Udah seminggu kita lewat dari
Minggu lalu kita udah kebaktian, minggu ini kita puji Tuhan dapat kesempatan untuk kebaktian lagi ya teman-teman. Sekarang teman-teman boleh saat teduh terlebih dahulu, teman tenangkan diri teman-teman. Kita akan persiapkan untuk mengikuti kebaktian. Yohanes 15 ayat 15 berkata, Aku itu yaitu Tuhan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, banyak banget teman-teman terdengar ucapan hubungan kita dengan Tuhan. Contohnya apa? Seperti murid, anak, pelayan, dan lain-lain. Tapi teman, apa itu teman? Apa itu sahabat? Nah, contohnya, kalau gue di sini bilang Lady teman gue tahu Lady secara pribadi. Gue tahu Lady itu orangnya seru, sedikit pemalu. Kalau gue bilang Grace teman gue, kalau gue bilang Grace teman gue tahu Grace secara pribadi. Gue tahu Grace itu yang ini orangnya. Grace itu orangnya rame. Oke. Tapi bayangin sang Tuhan sendiri yang bilang, oke, kamu sahabat aku. Artinya Tuhan kenal kalian secara pribadi. Itu what an honor teman-teman. Itu sangat harus kita syukurkan. Mari teman-teman, kita angkat satu pujian untuk memulai kebaktian kita. Jika kondisi yang memungkinkan ya teman-teman, teman-teman boleh bangkit berdiri. Bayangkan kita berkumpul bersama-sama sebagai suatu komunitas, sebagai suatu teman di gereja. Bersama-sama kita nyanyikan lagu I Am a Friend of God.
kita mulai kebaktian kita dengan bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan boleh mengumpulkan kami di dalam sarana ini, mengumpulkan kami dalam satu jaringan, dalam satu video yang sama ya Tuhan. Yaitu video kami akan mengikuti kebaktian, kami ingin menyembah-Mu saja, kami ingin mendengarkan firman-Mu saja. Ya Tuhan, jikalau Tuhan berkenan, tolong agar kebaktian pada hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan masing-masing kami yang ada di rumah boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dalam Tuhan Yesus kami bersatu dan berdoa. Amin. Teman-teman, pada tahun 2011, seorang remaja berusia 17 tahun bernama Wang Xiangkun melakukan tindakan gila yang mungkin teman-teman semua masih ingat atau teman-teman semua masih terbayang-bayang. Apa itu teman-teman? Dia menjual ginjalnya dia di pasar gelap dan untuk memperoleh uang hanya 4.500 dolar Australia atau sekitar 50 juta rupiah. Untuk apa teman-teman dia menghabiskan uangnya dia itu? Dia membeli satu buah iPhone 4 dan satu buah iPad 2 yang sekarang teman-teman tahu sudah tidak ada harganya lagi. Mungkin waktu itu dia merasa, wow, pinter banget, gue pinter banget. Di saat teman-teman gue yang lain gak punya apa-apa, gak punya iPhone ya, gue udah punya nih. Tapi ya kita semua tahu itu pilihan yang bodoh, itu pilihan yang gila. Mungkin teman-teman juga berpikir, gila banget, itu si Wang Xiangkun, bodoh banget pilihannya. Tapi kenyataannya teman-teman, di hadapan Tuhan yang mulia, kita semua segila itu juga. Kita semua sudah milih berbagai pilihan yang sangat amat salah, sangat amat bodoh di hadapan Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita bodoh, bobrok, dan berdosa. Tapi bersyukur teman-teman, Tuhan kita tidak pernah memilih pilihan yang salah. Apa pilihannya? Kita semua teman-teman. Kita semua adalah pilihan Tuhan. Kita semua dipanggil oleh Tuhan pada hari ini untuk mengaku dosa kita. Kita semua dipilih oleh Tuhan untuk menyucikan diri kita, untuk mengabarkan Injilnya. Tapi kenapa Tuhan memilih kita? Ya tidak lain dan tidak bukan karena kasih-Nya saja. We are amazed to know that a God so great could love me so. Mari teman-teman kita nyanyikan Why Have You Chosen Me. Atau teman-teman kalau belum tahu lagunya, teman-teman boleh perhatikan lirik yang ada di bawah ini atau yang di atas ini. Dan teman-teman boleh bernyanyi pada bait kedua. Kita ambil saat yang nyaman, saat yang tenang untuk menyanyikan lagu ini. Why Have You Chosen Me.
kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. I am amazed to know.
dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Inilah setiap kami anak-anakmu di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap terus mau mencari kami. Tuhan tetap terus mau mengasihi setiap kami. Walaupun kami seringkali tidak pernah mengasihi Tuhan. Bahkan kami sendiri tidak peduli dengan hidup kami, dengan diri kami, dengan kesehatan kami. Ketika kami tidak peduli ketika kami tidur sampai larut malam, ketika kami tidak sungguh-sungguh kami belajar, ketika kami tidak menjaga kesehatan tubuh kami membiarkan diri kami sendiri rusak, hancur oleh kesalahan kami, keteledoran kami. Tetapi Tuhan terus mau mencari kami. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan Tuhan, anak-anak-Mu yang butuh akan belas kasihan Tuhan, butuh untuk Tuhan merangkul kami kembali. Tuhan, kami tahu bahwa kami dipanggil oleh Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat, untuk kami menghasilkan buah-buah yang dilihat oleh orang lain, yang menyenangkan orang lain. Tetapi kami juga tahu Tuhan, bahwa bahkan kami sendiri tidak pernah untuk memikirkan diri kami. Kami membiarkan hidup kami rusak. Jangankan untuk berbuah, bahkan untuk diri kami sendiri kami pun tidak pernah mengasihi diri kami. Kami sekali lagi mau mohon ampun akan hal ini. Biarlah setiap kali kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, kami semakin mengerti, kami semakin merasakan besarnya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mensyukuri akan kasih Tuhan itu dengan cara kami mau memelihara hidup kami dengan benar, dengan baik, dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama kami, orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami boleh kembali ke dalam pelukan kasih Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus melekat kepada Tuhan itu sendiri, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, inilah setiap kami. Inilah setiap kami di hadapan Tuhan. Saat ini kami mau belajar untuk taat, kami mau memberikan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. But Lord, help me be what you want me to be. Dosa-dosa kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dengan sikap yang hormat. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita surut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya teman-teman, sekarang teman-teman persilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau baca firman Tuhan ya. Sebelum kita baca firman Tuhan, izinkan gue bertanya dulu. Ya ini YouTube, tapi teman-teman nggak usah tulis di live chat, teman-teman pikirin aja. Pernah gak naik kapal? Kapal tuh kayak ya terombang ambing gitu ya. Apalagi bukan kapal yang besar ya, kapal yang kecil. Bukan kapal yang besar kayak ferry atau cruise gitu, tapi kapal yang kecil, yang kayak kano. Di dalam kano, kena ombak seapapun itu, rasanya udah kayak mau mati ya teman-teman. Atau mungkin tuh gue doang. Tapi kayak ada sedikit-sedikit gitu kayak langsung, aduh Tuhan tolong aku Tuhan. Tapi gimana kalau ada ombak yang besar? Teman-teman mungkin ingat ya cerita dari perjanjian baru di mana murid-murid dari Tuhan Yesus mengalami ombak yang besar dan Tuhan Yesus bilang jangan takut gitu. Nah hidup kita itu teman-teman penuh dengan ombak-ombak kecil seperti ini ya, permasalahan-permasalahan kecil yang teman-teman merasa teman-teman bisa melewati dengan mudah. Tapi gimana kalau nanti ada gelombang yang besar, teman-teman? Gelombang yang besar saat badai bergelora ya teman-teman. Teman-teman tidak ada pilihan lain tentunya selain menghampiri Tuhan. Nah bersyukur teman-teman, kita Tuhan yang mau menolong kita dengan apa? Dengan firman-Nya. Dengan firman yang setelah ini kita mau dengar teman-teman. Teman-teman mari kita nyanyikan lagu ini, Lingkupiku Still. Silakan cari posisi yang nyaman agar kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Teman-teman bisa merasakan bahwa Tuhan ingin sekali berbicara dengan teman-teman. Versi bahasa Inggris ya teman-teman. Find rest my soul. Find rest my soul in Christ alone. In Christ alone. Know His power in quietness and trial. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise, When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still.
Kami persilakan untuk hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak remaja, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama dan kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah The Fruitful Life, yaitu satu kehidupan yang menghasilkan buah, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih melalui Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia, mati bagi kami di kayu salib. Hari ini kami boleh percaya kepada Yesus dan menjadi anak Allah. Saat ini kami belajar bahwa Yesus menyelamatkan kami, itu bukan tujuan akhirnya. Tapi Yesus masih memiliki misi, memiliki mandat dan tujuan bagi kami di dalam kehidupan ini. Kami akan belajar itu, ya Tuhan. Bantu kami, urapi hamba-Mu, dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Kiranya Allah Roh Kudus yang mengurapi kami dan menguasai kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau saudara membawa Alkitab, saudara bisa membuka Alkitab saudara atau saudara bisa melihat layar di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai kepada ayat ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Alkitab berkata, ini adalah perkataan dari Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai sejauh ini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini setiap orang melakukan sesuatu dengan satu tujuan, apa yang disebut dengan goal. Ada tujuan, ada sasaran, kemudian ada target. Ketika kita melakukan sesuatu, tidak mungkin kita tidak mempunyai tujuan di dalam. Contoh yang sederhana, ketika kita melakukan perjalanan, pasti kita ingin menuju kepada satu tempat. Ya misalnya ya, contoh yang agak ekstrim, kalau saudara masuk ke dalam pesawat, kemudian duduk di samping. Ada orang duduk di samping dan saudara tanya kepada dia, mau kemana mas, mau kemana mbak, mau kemana dik, mau kemana om? Pasti dia menjawab, ya kalau pesawat menuju ke Jakarta, ya dia pasti bilang ke Jakarta. Nggak mungkin saudara ketemu orang duduk di samping, mau kemana dalam perjalanan? Enggak, saya nggak bertujuan ke Jakarta, saya tidak bertujuan kemana-mana. Saya cuma pengen naik pesawat saja. Setelah pergi nanti saya terbang balik lagi. Ada orang seperti itu? Ada, mungkin itu orang kurang waras saudara sekalian. Nah perjalanan orang pasti punya tujuan. Demikian juga ketika kita belanja, beli sesuatu. Kita ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Maka mungkin kita beli gadget saudara sekalian, ya. Tidak mungkin kita ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap, ingin browsing, ingin masuk internet, tapi kita beli kompor. Nggak bisa saudara sekalian, ya. Atau ketika kita mau memasak, kita tidak mungkin beli iPad versi terbaru, nggak mungkin. Jadi ada tujuannya, sesuai dengan tujuan kita beli sesuatu. Demikian juga dengan sekolah. Saudara dan saya, ya kita semua pernah sekolah, sebagian saudara adalah masih sekolah. Apa tujuan saudara sekolah? Sayang sekali hari ini banyak anak remaja, banyak anak-anak tidak tahu untuk apa dia pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah karena saya disuruh orang tua, lalu dia tidak punya niat, tidak punya semangat untuk sekolah. Itu adalah orang yang paling kasihan di dalam dunia. Hidup tanpa tujuan, hidup tanpa goal, hidup tanpa sasaran. Saudara sekalian, itu adalah skala yang lebih kecil. Traveling, belanja, shopping, atau belajar.
tapi ada satu aspek yang lebih besar, yaitu kehidupan kita. Saudara sekalian, pernahkah saudara bertanya, untuk apa saudara hidup di dalam dunia ini? Apa tujuan saudara? Apa goal saudara? Coba bayangkan, ketika pada satu hari, ketika kita sudah menyelesaikan perjalanan di atas bumi ini, apa yang saudara goalkan, cita-citakan? Dan ketika saudara melihat ke belakang, apakah saudara sudah mencapai goal saudara? Jangan berkata saudara masih remaja, ini masih jauh. Enggak, saudara sekalian, hidup itu berjalan itu cepat sekali. Orang mengatakan hidup itu seperti anak panah. Waktu itu seperti anak panah yang sudah dilepas. Kalau sudah dilepas tidak mungkin ditarik kembali. Dan anak panah itu berlalunya cepat sekali. Tidak terasa orang sudah masuk ke dalam usia orang dewasa, bahkan orang tua. Jadi saudara sekalian, perlu tentukan sasaran, perlu tentukan goal hidup saudara, target hidup saudara. Permisi tanya, kalau saudara belum punya, tentukan satu. Nah saudara sekalian, goal, sasaran, tujuan kehidupan apa yang seharusnya kita cari, yang kita kejar. Hari ini kita belajar sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, seharusnya goal, sasaran kehidupan kita itu selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Saudara sekalian, apakah tujuan Yesus menyelamatkan saudara dan saya? Mengapa Yesus mau mati bagi saudara dan saya? Saudara, ketika Yesus mati bagi saudara dan saya di kayu salib, Dia mengampuni dosa kita. Kita diselamatkan menjadi anak Allah. Misinya belum selesai. Kalau berbicara tentang misi, ketika Yesus menyelamatkan kita dari dalam dosa, misinya baru dimulai. Ibarat kita baru direkrut oleh Yesus Kristus, dan Yesus akan memasukkan misinya di dalam kehidupan kita, dan kiranya seumur hidup kita menjadikan misi yang Yesus berikan kepada kita menjadi sasaran hidup kita, seumur hidup kita sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Apa yang Yesus ingin saudara dan saya miliki di dalam hidup ini? Menurut firman Tuhan hari ini, Yesus ingin kita memiliki satu misi, yaitu hidup yang berbuah. Kita ingin memiliki a fruitful life, satu kehidupan yang berbuah, yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Seperti apakah fruitful life? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, dari Yohanes pasal 15 ayat 1 tadi kita membaca bahwa Yesus adalah pokok anggur dan Bapa adalah pengusahanya. Ini adalah sebuah bahasa kiasan, metafora saudara sekalian. Kemudian ayat kelima, pasal 15, Yesus berkata Dia adalah pokok anggur dan saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Jadi Yesus mengkiaskan dirinya, menggambarkan dirinya seperti sebatang pohon dan Bapa itu adalah pemilik tamannya. Kemudian saudara dan saya adalah ranting-ranting, carang-carang yang menempel dengan Yesus Kristus. Dari sini saudara sekalian, kita pelajari dua hal yang sangat penting terkait dengan kehidupan saudara dan saya di mata Allah, di mata Tuhan Yesus. Yang pertama saudara sekalian, ini menggambarkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat penting di hadapan Tuhan. Allah sangat menghargai saudara dan saya. Kenapa? Karena bagi satu pohon anggur yang paling penting, yang paling bernilai itu adalah ranting-rantingnya. Karena pohon utamanya bagi satu pohon anggur itu tidak menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah adalah ranting-rantingnya, carang-carangnya. Coba lihat gambar ini saudara sekalian. Ini adalah pohon utamanya dan ini adalah ranting-rantingnya. Saudara lihat, pohon anggurnya ada buah anggurnya ada di mana? Buah anggurnya tidak berada di pohon utama, tapi berada di mana? Berada di ranting-rantingnya. Jadi saudara sekalian, jangan hina diri saudara, karena Allah sangat menghargai saudara dan saya. Banyak orang merasa, wah saya sekolah tidak terlalu pintar, saya tidak berasal dari keluarga yang kaya, saya tidak punya kedudukan, saya tidak terkenal, lalu saya orang yang tidak berguna. Tidak saudara sekalian, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, kalau saudara mau mempersembahkan diri kepada Tuhan, Tuhan menghargai kita. Bagi satu pohon anggur yang paling bernilai adalah ranting-rantingnya. Sama seperti di dalam dunia kita saudara sekalian ya. Saya suka sepak bola ya, kadang-kadang saya baca berita tentang sepak bola. Bagi seorang pemain sepak bola, apa yang paling penting di dalam hidupnya?
Seorang pemain sepak bola yang paling penting di dalam hidupnya adalah kakinya, saudara sekalian ya. Seorang Messi, seorang Ronaldo, kalau kakinya cedera, sehebat apapun juga dia tidak bisa main sepak bola. Oleh sebab itu saya baca, Ronaldo, Messi, Wayne Rooney, pemain-pemain terkenal, mereka itu mengasuransikan kakinya. Jadi kalau kakinya cedera, dia dapat bayaran asuransi. Saudara mau tahu berapa asuransinya? Ya, saya kasih contoh saja. Lionel Messi, dia mengasuransi kakinya itu dengan harga ya waktu paling mahal itu 8,4 triliun rupiah. 8,4 triliun rupiah. Jadi kalau kakinya patah, kakinya cedera, dia tidak bisa main, dia bisa dapat sampai waktu berapa lama dia tidak bisa main, dia dapat dari asuransi 8,4 triliun rupiah. Dan untuk membayar premi itu adalah biaya asuransi, adalah 1 tahun 6,6 miliar rupiah hanya untuk bayar preminya, premi asuransi. Kalau dibagi rata-rata, maka 1 hari Lionel Messi dan pemiliknya yaitu klub sepak bolanya harus bayar sekitar 18 juta rupiah hanya untuk mengasuransikan kakinya. Kenapa? Karena kaki adalah bagian yang paling penting dari seorang pemain sepak bola. Demikian juga ketika Alkitab berkata, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Yesus mengatakan, kamu adalah bagian yang paling penting di dalam kehidupan ya sebagai umat Tuhan. Dan kamu sudah diutus oleh Tuhan ke dalam dunia untuk menghasilkan buah. Jadi yang pertama saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting, Yesus mengatakan kita ini sangat-sangat penting. Yang kedua, Yesus berkata, aku punya misi di dalam kehidupanmu. Saudara sekalian, bukankah ini kalimat yang sangat menggembirakan kita? Kita dihargai oleh Yesus, kita diselamatkan oleh Allah. Lalu Allah memberikan misi kehidupan di dalam hidup kita. Saudara sekalian, bukankah sesuatu yang begitu mulia, begitu terhormat? Kalau kita bisa masuk dalam barisan misi Allah, bekerja bersama dengan Allah, dipakai oleh Allah untuk menjadi saksinya di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, selagi saudara masih remaja, ketika saudara masih punya masa depan yang panjang, persembahkan dirimu kepada Tuhan, persembahkan pikiranmu kepada Tuhan, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka seumur hidup Tuhan akan menghargai saudara dan memakai saudara untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Jadi saudara sekalian, Tuhan ingin supaya kita misi kita apa? Misi kita itu adalah berbuah. Saudara, Tuhan tidak senang kita hanya berbuah asal-asalan. Artinya kita jadi orang Kristen asal-asalan. Jadi orang Kristen ala kadarnya. Jadi orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan. Tuhan tidak senang. Tuhan ingin supaya kita itu seperti roket kalau bisa. Setelah percaya Yesus Kristus, ada kemajuan di dalam kehidupan kita. Ada perubahan di dalam kehidupan kita. Buah kehidupan kita, perbuatan baik kita, karakter kita berubah nyata. Sehingga orang lain melihat, memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Yesus berkata, dalam hal ini Bapakulah dipermuliakan. Setelah kita percaya Yesus Kristus, kita memuliakan Allah. Dan orang tahu kita adalah murid-muridnya. Kita menjadi berkat bagi sesama. Yaitu dengan berbuah banyak. Berbuah di dalam kehidupan. Jadi saudara sekalian, ketika Alkitab berkata, kita harus berbuah di dalam kehidupan. Buah apa yang kita hasilkan? Ya, kalau ini pohon, ini ranting saudara sekalian ya. Ini adalah ranting. Kemudian ini adalah buah anggurnya. Nah, kalau pohon anggur, ya buahnya buah anggur. Kalau saudara adalah pohon duren, maka buah kita adalah buah duren. Nah, kita ini manusia, anak Allah. Kita ini ciptaan baru di dalam Tuhan. Tuhan ingin ketika kita menghasilkan buah di dalam kehidupan, buah apa yang dihasilkan di dalam kehidupan kita? Ada dua. Yang pertama saudara sekalian adalah buah yang disebut dengan transformation of life. Satu kehidupan yang mengalami perubahan di dalam kehidupan. Ya, ketika berbicara tentang transformation, orang selalu menggunakan ilustrasi kupu-kupu. Ini adalah segumpal ulat, saudara sekalian, segumpal kepompong. Kepompong kemudian bertransformasi menjadi ulat.
Kalau ini tidak dipandang orang. Tidak ada orang bilang kepompong itu indah. Kalau ini tidak disukai orang. Karena banyak orang takut kepada ulat. Betul ya saudara sekalian ya. Kalau makan di dalam nasi ada ulat kita mau muntah saudara sekalian ya. Nah ini sudah mulai menjadi cikal bakalnya kupu-kupu. Nah kemudian setelah waktunya tiba muncul kupu-kupu. Kupu-kupu itu indah saudara sekalian. Dalam hidup saya tidak pernah ada orang koleksi kepompong. Tidak ada orang koleksi ulat. Yang ada orang koleksi kupu-kupu. Saudara ke Museum Satwa. Museum Satwa yang terkenal. Saudara akan temukan. Ini kupu-kupu dari Amerika. Ini kupu-kupu dari Afrika. Ini kupu-kupu dari Asia. Satu ruangan penuh dengan koleksi kupu-kupu. Saudara sebelum jadi kupu-kupu. Dia mulai dari sebuah kepompong. Dari ulat yang jelek. Saudara sekalian, seperti itulah gambaran hidup saudara dan saya. Sebelum kita percaya Yesus Kristus, kita adalah orang yang jatuh di dalam dosa. Kita akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Tapi karena Yesus mengasihi kita, Yesus mati bagi saudara dan saya di kayu salib. Yesus menyelamatkan kita. Sehingga dari kepompong kita memiliki kehidupan. Kemudian kita bertumbuh menjadi seperti ulat. Terus bertumbuh. Dan Tuhan ingin supaya kehidupan saudara dan saya mengalami transformasi, perubahan yang nyata. Saudara sekalian, Tuhan ingin supaya hidup saudara dan saya setelah percaya Yesus Kristus ada perubahan. Perubahan dari cara kita berpikir. Perubahan dari konsep nilai kita. Perubahan karakter kita. Perubahan dari perilaku kita. Permisi tanya anak-anak remaja sekalian. Setelah Anda menjadi anak Tuhan, setelah Anda mengikuti kebaktian di gereja, apakah hidup Anda berubah? Atau Anda sama sekali tidak berubah? Cuma status Anda saja berubah. Tuhan tidak senang itu. Tuhan ingin Anda berubah. Ada satu cerita tentang seorang kaya, ya, dia sama istrinya kemudian pergi mengadakan satu perjalanan. Lalu di satu kota, dia ketemu di pinggir jalan ada satu anak kecil berusia sekitar 10 tahun duduk mengemis di tengah cuaca yang dingin. Kemudian turun salju, dia kedinginan. Lalu dia minta-minta duit di sana. Oh, anak itu luar biasa ya. Bahasa Inggrisnya adorable, bahasa Mandarinnya hen keai. Ya, artinya itu anak itu mukanya imut-imut. Waduh, langsung pasangan suami istri ini jatuh cinta kepada anak itu. Jadi ceritanya mereka tidak punya anak. Jadi dia mau adopsi anak itu. Seorang pengemis di tepi jalan yang makan dari sisa-sisa makanan. Nah sekarang satu orang yang kaya raya, sepasang suami istri yang kaya raya mau mengadopsi anak itu menjadi anaknya. Singkat cerita akhirnya setelah masalah hukum semua sudah selesai, anak ini diadopsi, diangkat menjadi anak. Perubahan status dari seorang pengemis yang kedinginan dan hampir mati kelaparan di tepi jalan menjadi seorang pemilik satu rumah mewah yang besar dengan perusahaan yang besar milik papanya yang mengadopsi dia. Nah, saudara sekalian, apa yang harus terjadi pada diri anak ini? Yang harus terjadi bukan hanya perubahan status, bukan hanya perubahan cara hidup, tapi harus terjadi perubahan pola pikir, perubahan perilaku, perubahan karakter. Dia tidak boleh memiliki kehidupan seperti seorang pengemis yang berada di tepi jalan. Nah, saudara sekalian, satu hari suami istri yang kaya raya ini diundang makan ya dalam satu pesta di restoran yang super mewah. Lalu dia dandan anaknya dengan pakaian jas, dengan dasi, wah layaknya seorang yang kaya raya. Lalu dibawa masuk ya, sewaktu masuk ada musik megah saudara sekalian. Lalu meja tertata dengan rapi ya. Jadi semua tempat duduk itu sudah ada namanya. Jadi Tuan A duduk di sini, istrinya duduk di sini, sang anak yang baru diadopsi juga dapat tempat duduk. Karena dia anak orang kaya, maka dia tempat yang terhormat. Dan ketika makan malam itu sedang berlangsung, sang suami itu sedang asyik berbicara dengan teman-teman semejanya. Setelah setengah jam mereka ngobrol saudara sekalian, nah
Ternyata dia baru sadar, ini anak hilang. Anaknya tak entah kemana. Setelah dicari-cari, dipanggil-panggil, tidak ketemu saudara sekalian. Nah, ke WC cari, tidak ada. Ke resepsionistanya, tidak ada. Setelah setengah jam cari-cari, anak itu ditemukan. Ditemukan di mana saudara sekalian? Siapa bisa tebak? Ditemukan di tempat tong sampah. Lagi ngais-ngais sisa makanan dan makan dari sisa makanan itu. Saudara sekalian, betapa orang tua yang mengadopsi anak itu merasa dipermalukan. Karena dia orang kaya, anaknya seharusnya berperilaku seperti orang kaya. Tapi anaknya mentalnya belum berubah. Tetap menjalankan kehidupan seperti seorang pengemis. Saudara sekalian, ini adalah sebuah sindiran yang keras bagi saudara dan saya. Seringkali kita seperti anak kecil itu tadi. Kita sebelumnya hidup di dalam dosa, mati di dalam dosa, menjadi budaknya dosa. Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu Yesus datang menyelamatkan kita, mati bagi kita, mengganti hidup kita. Lalu kita punya status sebagai anak Allah. Saudara, kita punya status sebagai anak Allah, mari kita hidup sebagai anak Allah. Jangan kita punya status sebagai anak Allah, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, tapi status hidup kita itu bukan seperti anak Tuhan. Sama seperti anak itu tadi, saudara tangkap maksud saya. Dia dulu seorang pengemis, nggak apa-apa dia hidup sebagai seorang pengemis. Tapi ketika dia diadopsi menjadi anak seorang kaya, dia harus hidup seperti anak seorang kaya. Jangan lagi balik ke tong sampah untuk mengais-ngais sisa makanan. Demikian juga dengan saudara. Buah pertama, transformasi. Apakah saudara mengalami transformasi, perubahan di dalam hidup saudara? Apakah di sekolah saudara berbeda dengan orang-orang pada umumnya? Apakah hidup saudara nyata-nyata terjadi perubahan? Sehingga orang tahu saudara anak Tuhan. Saudara, dari dulu sampai sekarang, kalau namanya sekolah ya murid-murid suka menyontek. Saudara aktif melayani di gereja, saudara aktif beribadah, apakah saudara juga menyontek? Kalau saudara menyontek, berubahlah saudara sekalian. Karena Tuhan menuntut kita memiliki kejujuran di dalam kehidupan. Di sekolah, apakah saudara memiliki kesaksian yang baik? Ketika orang-orang berbicara bahasa kotor, hidupnya tidak benar, apakah saudara persis seperti mereka? Di sekolah, ketika orang egois, tidak mau saling membantu, apakah saudara juga egois? Apakah saudara berbeda? Saya anak Tuhan, saya harus menunjukkan bahwa saya punya Tuhan yang hidup, yang mengubah saya. Di sekolah, apakah orang tahu saudara adalah seorang anak Tuhan? Di dunia maya, ketika saudara browsing di dalam internet, apakah saudara tetap mempertahankan kesucian hidup saudara? Saudara, saya tahu sekarang banyak sekali godaan. Apakah saudara tahu saudara adalah anak Tuhan? Meskipun saudara berjuang, tapi saudara sekalian dengan mengandalkan kuasa Tuhan, mari kita berjuang, malah transformasi. Sehingga kita dengan yakin dan dengan tegas menunjukkan perbedaan, perubahan kita. Karena kita adalah anak Tuhan. Di rumah, di dalam keluarga, apakah saudara berubah? Apakah saudara mengalami transformasi kehidupan? Sehingga orang tua saudara, sibling saudara, saudara-saudara yang hidup dengan saudara tahu melihat saudara sejak percaya Yesus Kristus, sejak menjadi anak Tuhan, ada transformasi. Itulah buah kehidupan saudara. Hari ini banyak anak remaja kurang ajar kepada orang tuanya. Apakah saudara termasuk seperti itu? Berubahlah saudara sekalian. Hormatilah orang tua. Sayangilah mereka. Bantulah mereka. Bagaimana sikap saudara dengan sibling saudara? Kalau saudara punya koko, punya cici, punya adik, bagaimana? Apakah saudara seperti Tom and Jerry terus menerus bertengkar? Terus menerus menimbulkan hal-hal yang membuat orang tua pusing saudara sekalian. Saudara, hidup sekarang itu susah. Ya, orang bilang COVID itu membawa banyak kesusahan di dalam kehidupan. Sebagai anak Tuhan, mari kita pikirkan bagaimana pikiran saya, bagaimana hati saya, bagaimana sikap saya, bagaimana kehidupan saya bisa menolong orang-orang di dalam keluarga saya supaya mereka mengalami kemudahan. Supaya kehadiran saya
tidak menjadi sumber konflik, tidak menambah beban, tidak menambah kepusingan orang tua. Tapi kehadiran saya bisa membantu orang tua saya sedikit meringankan beban mereka. Saudara, itulah transformasi, itulah buah kehidupan nyata di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, satu kali seorang pendeta diundang oleh anak remaja untuk pergi ke rumahnya, mengabarkan Injil kepada orang tuanya. Wah, pendeta ini senang sekali. Ini anak remaja punya hati ingin orang tuanya percaya Yesus Kristus. Pendeta itu persiapkan diri lalu pergi ke rumah remaja itu. Sampai di rumah itu dia disuruh duduk di ruang tamu. Kemudian anak itu masuk, dia bilang, Pak pendeta di gereja saya itu datang. Pak pendeta itu mau ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sama papa. Wah, papanya dengan semangat keluar, saudara sekalian. Nah, ketika melihat papanya itu semangat keluar, Pak pendeta ini mengatakan ada harapan. Kemungkinan dia punya semangat mau mendengarkan Injil. Tapi setelah dia duduk, saudara sekalian, mukanya berubah. Dia tanya, kamu pendeta anak saya? Iya. Dia pukul meja saya. Pukul meja di ruang tamu ya. Tolong ajar anak saya ini. Setiap hari katanya ke gereja. Setelah pulang dari gereja, kerjanya cuma membantah orang tua. Malas, tidak mau bekerja. Kalau begitu, jangan suruh saya jadi orang Kristen. Betulin dulu anak saya, baru saya jadi orang Kristen. Oh, saudara sekalian, pendeta itu tidak bisa ngomong apa-apa. Terlalu banyak anak remaja, saudara sekalian, aktif di gereja, melayani, tapi di rumah tidak mempunyai kesaksian yang baik. Itu bukan kehendak Tuhan. Seorang anak remaja, kalau dia aktif melayani di gereja, kalau dia katakan dia anak Tuhan, seharusnya dia berpikir, bagaimana saya menjadi anggota keluarga yang baik, yang menghormati orang tua, yang menyayangi orang tua, yang menghormati sibling saya, saudara-saudara saya, dan tidak menjadi beban keluarga, tapi terus berpikir bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi keluarga. Itu buah kita. Buah pertama transformasi. Buah kedua adalah buah pelayanan, the fruit of ministry. Artinya Tuhan ingin setelah kita diselamatkan, kita diisi dengan kuasa Roh Kudus yang adalah Allah itu memberikan karunia kepada kita sehingga kita bisa melayani Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana seorang anak remaja seperti saudara melayani Tuhan? Bagaimana seorang anak remaja melayani Tuhan? Jawabannya sederhana, saudara sekalian. Seorang anak remaja kalau ingin melayani Tuhan, layanilah dengan mempersembahkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah pikiranmu, persembahkanlah hatimu, persembahkanlah waktumu untuk dipakai oleh Tuhan. Dan ketika hidup saudara merasa Tuhan itu begitu baik kepada saudara, lalu Tuhan ingin memakai saudara, lahir dari satu ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan kepadamu. Saudara sekalian, ada satu cerita di zaman orang jual budak. Ya, zaman dulu itu orang-orang putih, kulit putih, pergi ke Afrika, lalu tangkap orang Afrika yang hitam, lalu dibawa ke negeri kulit putih, lalu orang-orang kulit hitam itu dijadikan budak, komoditi dagang. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, tragedi kemanusiaan. Padahal apapun warna kulit kita, kita sama-sama ciptaan Allah dan Allah mengasihi kita. Tapi waktu itu orang berkulit putih itu memiliki pikiran yang tidak benar, sehingga orang kulit hitam itu diperjualbelikan. Jadi ada namanya pasar budak. Ya, jadi satu orang budak berdiri di sana, ada penjual budak mengatakan, ayo beli ya, ini $300, ini $2,000 ya, lihat badannya kekar, kerjanya banyak, makannya sedikit, tidurnya juga jarang. Jadi beli ini tidak rugi, pasti untung ya, ada orang mau beli ya. Nah, ada satu budak lalu ditaruh di sana dijual. Nah, setelah itu dia berdiri di lama, tidak ada orang mau membeli dia dengan udah capek berdiri, lalu dia tundukkan kepalanya, dia sudah capek. Nah, tiba-tiba ada satu orang kulit putih yang kaya raya dan baik hati. Lalu dia melihat budak itu sangat kasihan, lalu dia tanya, ini berapa harganya? Setelah harganya disepakati, dia bayar harganya.
Kemudian budak itu diikat, lalu talinya ujungnya diserahkan kepada bapak yang baik hati itu. Lalu dia bilang, ini sudah jadi budakmu, kamu mau apakan dia itu terserah kamu, kamu sudah beli dia. Lalu dia bawa budak itu berjalan di belakang dia. Nah setelah keluar dari satu kerumunan, dia berhenti. Kemudian dia buka talinya. Setelah itu dia bilang apa? Saya sudah beli kamu dan kamu sekarang saya bebaskan. Kamu sudah bebas. Kamu pergi kemanapun juga kamu tidak perlu jadi budak lagi. Kamu boleh lakukan apa saja di dalam kehidupan kamu. Kemudian, benar Tuhan, Tuhan tidak mau menuntut saya, kata budak itu. Benar, saya bebaskan kamu. Kamu tidak akan ditangkap lagi dan kamu sudah jadi orang bebas. Kamu boleh pilih apapun juga di dalam hidupmu. Kalau dia budak ya dia tidak punya pilihan. Sekarang dia orang bebas, dia punya pilihan. Kemudian Tuhan itu berjalan pulang. Tidak lama kemudian saudara sekalian, ketika dia sedang berjalan cukup jauh, dia merasa ada orang mengejar dia. Ketika dia melihat ke belakang, siapa yang mengejar dia? Budak yang tadi sudah dibebaskan. Mengejar dia. Lalu dia berhenti, dia lihat, kenapa kamu mengejar saya? Dia bilang begini, saudara dengarkan apa kata budak itu. Tuhan, seumur hidup saya jadi budak. Saya sudah diperbudak oleh banyak orang. Dan ketika hari ini saya dibebaskan, saya tidak tahu saya mau kemana. Saya tidak punya keluarga, saya tidak punya pekerjaan, saya tidak bisa menjalankan kehidupan. Kemudian dia bilang, saya berpikir saya harus serahkan diri saya kepada seorang yang baik. Lalu saya berpikir, siapakah yang paling baik di dalam dunia ini? Orang yang paling baik di dalam dunia ini adalah Tuhan. Maka sekarang Tuhan, saya dulu budak, saya dipaksa mengikut Tuhan. Sekarang saya orang bebas, saya menyerahkan diri, saya mau mengikut Tuhan. Bolehkah Tuhan sekarang terima saya, mau jadi apapun di rumah, saya tetap bisa tinggal dan saya akan melayani Tuhan. Nah saudara, Tuhan itu mengangguk-angguk kepala lalu membawa dia pulang. Saudara, seperti itulah kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita percaya Yesus Kristus, hidup kita tidak punya tujuan. Kita hidup di dalam dosa, tapi Yesus menyelamatkan kita. Yesus berkata, kita bebas. Tapi setelah kita bebas, apa yang saudara mau dan apa yang saudara dan saya mau kerjakan? Kita mau hidup memuliakan Tuhan. Seperti budak itu, mari kita datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, Engkau begitu baik kepadaku, Engkau menyelamatkan saya. Meskipun saya bebas, tapi sekarang saya mempersembahkan seantero hidupku untuk Tuhan. Pakailah saya Tuhan. Anak remaja yang punya panggilan seperti ini, tujuan hidup seperti ini, yang memiliki goal, sasaran kehidupan seperti ini, Tuhan senang. Tuhan akan pakai seumur hidup saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Alkitab memberikan banyak contoh. Anak-anak muda sejak kecil mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan mereka seumur hidup dipakai secara ajaib oleh Tuhan. Salah satunya adalah orang yang membawa 5 roti 2 ikan. Dia persembahkan apa yang dia punya kepada Tuhan. Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Lahir dari rasa syukur kita kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Kita persembahkan pikiran kita, waktu kita untuk melayani Tuhan. Pakai pikiran saudara, bagaimana saya bisa membawa orang memuliakan Tuhan. Bagaimana saya bisa mengubah dunia ini supaya menjadi lebih baik demi kemuliaan Tuhan. Itu buah hidup kita. Pakai waktu saudara untuk melayani sesama demi Tuhan. Melayani keluarga demi Tuhan, melayani tetangga demi Tuhan, melayani teman-teman sekelas, teman-teman sekolah demi Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, kalau Tuhan mau memanggil saudara, mempersembahkan seumur hidup saudara, saudara berkata, saya begitu berharga di hadapan Tuhan, Tuhan mati bagi saya mau mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Saya berjanji, saya akan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan bentuk saya supaya saya seumur hidup saya dipakai oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk mengabarkan Injil, untuk membawa banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak sekali pendeta-pendeta besar terkenal yang dipakai oleh Tuhan sejak remaja sudah mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Hari ini saya juga menantang saudara.
Saudara, persembahkanlah hidupmu. Kalau Tuhan memanggil saudara, maukah saudara mempersembahkan diri saudara, masa depan saudara, dan saudara katakan, seumur hidup saya akan persembahkan untuk melayani Tuhan. Itulah buah kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena Yesus menyelamatkan kami, dan setelah kami diselamatkan, misi hidup kami baru dimulai. Tuhan ingin kami berbuah dalam transformasi kehidupan, berbuah dalam pelayanan. Tuhan, kami ingin mempersembahkan hati kami, pikiran kami, waktu kami. Bahkan kalau Tuhan boleh panggil sebagian anak-anak remaja untuk mulai saat ini memikirkan, mendoakan, bahkan berani mengambil tekad, mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan seantero dirinya menjadi hamba Tuhan. Pakai kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih kepada Pak Pendeta Timotius Fu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa terus berakar dan terus bertumbuh dalam hati setiap dari kita. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa, seperti 3 minggu lalu ya, waktu gue ada di sini, gue minta teman-teman buat saling bersalam-salaman di live chat. Dan ternyata ramai ya, cukup ramai ya. Oke, boleh lagi dong teman-teman, di live chat, teman-teman bisa pakai emot, salaman, bisa bilang, selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sayang kalian semua, terserah teman-teman. Ayo kita salam-salaman. Oke teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Betapa Aku Bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk orang tua kami yang masih boleh mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup kami ya Tuhan. Tuhan tolong jikalau Tuhan berkenan senantiasa memberkati
mereka, dan Tuhan tolong berkati teman-teman kita yang di luar yang mungkin kurang beruntung, yang mungkin terdampak dengan adanya pandemi ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka juga, Tuhan tolong berikan mereka ketenangan dalam hidup mereka sehari-hari ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang bersatu dan berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung di dalam Force Fellowship yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 2 siang. Fellowship ini teman-teman bertujuan untuk membangun hubungan kita lebih erat satu dengan yang lain. Dan terutama fellowship ini bertujuan untuk menolong kita memahami firman Tuhan dan menolong kita untuk membagikan pengalaman kita bersama dengan firman Allah di hari-hari kita yang sebelumnya. Untuk itu saya mengundang teman-teman sekalian untuk bergabung dalam fellowship ini. Karena fellowship ini sangat berguna untuk pertumbuhan imanmu. God bless you. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kebaktian kita pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat surgawi. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. You pulled me from the clay. You set me on a rock. Call me by your name and make my heart whole again. Lift it up and my knees know it's all for your glory. I'm lost in with more reasons to sing than to fear.
comfortable, lift your hands, sing it out. Here I stand, I surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, I surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, I surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. Healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace holds that ground. Your grace holds me now. Grace holds me now. Grace holds me now. Grace holds me now. Healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace holds the ground. And your grace holds me now. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate